أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا كنت طول عمري جامدة. أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا كنت طول عمري جامدة. والمرة دي إيه جرالي؟ أنا ليه مسلمالي؟ أنت إزاي ملكت حالي؟ خلتني مشتاقالي. والمرة دي إيه جرالي؟ أنا ليه مسلمالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ubilika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Teman-teman lebiku, para alim ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayakna perlu ifarewa memang tradisi tak, yaitu banyak melakukan zikir, terutama salawat. Kita hidupkan kembali barzanji, burda, dan salawat-salawat yang lain. Karena kenapa? Ada satu negara di Eropa, jangankan masalah pribadi atau masalah satu kelompok, satu negara yang hancur lebur bangkit karena selawat. Itulah Chechnya. Beliau atau mereka dipimpin oleh seorang presiden yang taat beragama. Itu mewajibkan 3 hal kepada rakyatnya. Mewajibkan. Yang pertama, diwajibkan kepada aparat, apakah pegawai, polisi, tentara, wajib sholat berjamaah di masjid. Wajib. Kalau ada yang melanggar, tidak sholat berjamaah di masjid tanpa alasan yang dibenarkan, maka presiden langsung memecatnya. Yang kedua, menghidupkan salawatan, karena salawat ini adalah kekuatan besar umat Islam. Saya pernah ketemu dengan seorang yang pernah ikut berjuang dengan Kahar Musakar. Umurnya kurang lebih 80 tahun. Beliau katakan, maku kena sana makura beraka ni tahu. Maka dakak mari pun dena na baca tahu berasanji. Iriolo nasa nareko nasaraki penjajah lewat udara. Itu kita kumpul di masjid, kita bersanji, bersalawat. Apa yang terjadi? Katanya, itu yang hendak membom kita, itu melihat daratan itu jadi lautan. Ya. Jadi dia nak janji bukit. Ya, pentingnya sangat salawat. Nah, kita akan bahas nanti tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmizi. Orang yang paling dekat dengan saya, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, man shalla alayya abdun min ummati salatan sadikan biha min qibli nafsihi al-asr illa sallallahu alaihi biha asyara salawat wa kataba lahu biha asyara hasanat wa rafa'ahu biha asyara darajat wa maha anhu biha asyara sayyi'at. Nigi-nigi masalawat akiyat nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperoleh ke atinna ke ilasanna, maka risalawaki akifan Allah Ta'ala waki 10 dan ditulis baginya 10 kebaikan, diangkat derajatnya 10 derajat dan dihapus dosa-dosanya 10 kejahatan.
Dalam riwayat lain dikatakan, si semik bawan nasalawaki pun Allah Ta'ala, maka orang ini dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Bagaimana kalau kita bersalawat sekali saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada kita berupa rahmatnya, berkahnya 10 kali. Yaitu terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah yang Allah lakukan, bahwa sesungguhnya Allah berserta malaikatnya bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Yang dipanggil di sini Pak orang beriman. Ya. Maksud semua menarik ketepuk bicara. Zikir memang salawat itu minimal 1000 Pak. Ya, 1000 Pak. Salawat pendek misalnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Nah, jadi salawat ya. Ternyata ini amalan yang sangat luar biasa. Allah lakukan selamanya, terus menerus. Dan kita kalau bersalawat, kita harus jauhkan dari pikiran kita bahwa seakan-akan yang butuh salawat kita adalah Rasulullah. Jangan. Yang butuh salawat kita sendiri. Nabi tak aman nih. Aman nih Nabi tak nasalawat, nasabah isalawaki ki Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita bersalawat? Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Semua boleh. Semua boleh. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina boleh. Yang jelas bersalawat. Tapi lebih afdalnya ya, lebih afdalnya pakai Sayyidina. Nah, dalam fikih Sayyidina ini disebut dengan at-tasyid ya, dalam pembahasan fikih. Engka garo dalilena pakai tawe Sayyidina dari kemasalawat. Engka Pak, engka. Bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 39. Surah Ali Imran ayat 39. Maka dia Allah Ta'ala musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Ini ayat jelas sekali. Allah Ta'ala sendiri nubbi atanna, nubbi nabinna sayyid. Allah sendiri yang memanggil. Apalagi Rasulullah. Ya. Bahwa para nabi itu adalah pembenar kalimat Allah. Wa sayyidan, ya sengi sayyid adalah panutan, pemimpin punggawata. Wa sayyidan, wa hasura, dan orang yang menjaga dirinya dari perbuatan kejahatan. Kemudian ayat yang kedua, surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Lawanti-wanti ki Allah Ta'ala molli nabinna dengan panggilan biasa. Nah, ini ayat tadi surah An-Nur ayat 63. Maka dia Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil nabi kalian, rasul kalian seperti memanggil orang biasa. Ya, kenapa? Kita saja Pak, memanggil saja pejabat itu rasanya tidak etis kalau langsung memanggil namanya langsung. Ya. Para ahli hadis menakwilkan lafaz Sayyid ini bahwa anak cucu saya nanti ini dari keturunan Hasan dan Husain itulah yang menjadi khalifah, dan terbukti Pak, khalifah-khalifah, ulama-ulama ternyata nyambung ya, sanadnya nyambung keturunannya dengan Rasulullah. Maka itu Nabi tak inna ibni haza sayyidun, majapu anak pokok matu ye sayyid, pemimpin matu, khalifah. Hadis yang kedua,
Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. An Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu hina qala liqaumihi al-ansar. Dari Sa'ad ni tanasa nabitta ketika mendatangi umatnya Bani Ansar, kumu ila sayyidikum, tatoko hormati pakalebbi sayyid. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, sepatutnya kita mengucapkan lafaz sayyidina. Kemudian anjuran bersalawat pada malam Jumat. Perbanyak salawat malam Jumat. Dalil ini nanti kita jadikan acuan untuk membaca barzanji. Saya ulang, dalil ini, hadis ini kita jadikan rujukan untuk membaca barzanji. Ya, semoga masjid kita ini kembali memulai tradisi-tradisi barzanji. Masyaallah lebih Pak dari kelompok barzanji tahu. Saya pernah bahas barzanji di Rapang pengajian saya. Satu bab saja saya bahas lebih 2 bulan. Saya katakan kepada jemaah, kalau barzanji ada sesuatu yang salah, oke, kita tinggalkan. Tapi kalau kita kaji nanti ternyata benar, bagaimana? Kita baca. Di bab 18, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yahsibuna Allahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu sata wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Di bab bawang dibahas 2 bulan. Kenapa orang sekarang jauh dari akhlak Rasulullah, tidak membaca lagi sejarah? Nah, sejarah yang paling bagus, yang the best, terbaik, barzanji. Jadi kita baca kembali Pak. Sekarang sudah banyak terjemahan barzanji. Ada yang berbahasa Indonesia, di sini ada yang berbahasa Bugis. Tinggal hidup di bawah. Nah, bahkan memang sepantasnya kalau mak barzanji ki ibet tuang itu, barak de ibaca bawang. Barangkapat di setengah tacid de maga ampena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aksirus salata alayya ala nabiyikum fi lailatul gharra wal yaumil azhari, lailatul jumu'ah wa yaumil jumu'ah. Perbanyaklah salawat kalian pada malam yang terang benderang, bercahaya, pada hari yang sangat bersinar, itulah hari Jumat. Ya. Jadi kalau malam Jumat, masuk malam Jumat, langsung yang ngarang malam ini malam salawat. Dalam Islam, pergantian hari itu dimulai sejak azan maghrib. Nah, beda kalau kalender biasa, pergantian hari jam 00, jam 12 malam. Kalender kita Pak, pergantian hari itu dimulai azan maghrib, langsung pokoknya dari kubani Jumai kita langsung ingat, ini malam salawat ini, perbanyak salawat. Kemudian hadis yang kedua, aksiru alayya yawmal jum'ah fa innahu yawman tada'ufu fihi al-amal, rawahu Nasai. Perbanyaklah salawat kepada saya pada malam Jumat atau hari Jumat, karena sesungguhnya pada malam Jumat dan hari Jumat itu dilipat gandakan pahala. Bahkan dalam riwayat lain, malam Jumat, hari Jumat kita bersalawat langsung dibalas oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat. Nelem itu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam akipun taala ia langsung balas. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Yasin tiap pagi, maka diselesaikan urusannya, dilancarkan urusannya pada hari itu. Ya. Jadi ilmu itu sangat luas Pak. Jangan kita melihat satu dalil langsung sudah memvonis ini salah, tidak bisa. Tidak bisa. Pasti ada ketemu hadisnya. Nah, bagaimana dengan barzanji? Diadakan penelitian terakhir-terakhir ini oleh ulama pakar bahasa, pakar sejarah. Ternyata barzanji yang kita tahu dikarang oleh
Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji, ternyata Rasulullah yang langsung sebutkan, ajarkan, bukan karangannya langsung Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Talhinus Sanji yang dikarang oleh Imam Suyuti. Saya punya bukunya ini, cetakannya tahun 1903. 100 nih 10 tahun ya kita. Saya punya bukunya. Akan asal penutup Imam Suyuti membuktikan bahwa Barzanji langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Makanya Barzanji itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ternyata Rasulullah yang langsung ajarkan, bukan otaknya Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Coba kita lihat di bab pertama. Ya. Tafalak mana tuh Barzanji? Akan aseng Nabi Tak yang ditulis oleh pengelutak Abu Ja'far, abtadiul imla bismizatil aliyah mustadiran bifaidil barakati, dan selanjutnya. Begitu Pak Di? Dari bapak mulai kita Barzanji, abtadiul imla bismizatil aliyah, saya memulai menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah dengan menyebut nama Allah, zat yang maha tinggi. Nah, kemudian di dalam kitab itu ia senge imla, yaitu ilqaul kalam anil katibi liyaktuba. Berarti benar kalau Barzanji itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ia senge imla, menulis apa yang diucapkan atau apa yang didiktikan oleh yang mengucapkan. Pada itu waktu tak ibtidai, waktu tak SD, angkat tu mata pelajaran yang senge imla. Natapu guru tak idi namoki. Begini Barzanji Pak. Sekiranya pangluta Syekh Al-Barzanji moki, de noki makada abtadiul imla, pasti noki makada abtadiul kitabah. Jadi sudah diteliti ini Pak Barzanji. Barzanji Rasulullah yang langsung ajarkan. Makanya mak barakallah itu Barzanji Pak. Kemudian ada tradisi kita nariko furki masam paja majamaki. Ya, majamaki. Biasanya apa yang kita baca Pak kalau bersalaman? Salawat. Ya, saya ingat guru tak Abdul Ghani. Ternyata terakhir sudah pertemuan saya dengan beliau. Mapa tumpu utuh kah, ma baca kita aki bulana. Sebab guru tak luar biasa, ya, tawaduknya luar biasa. Namanya ki muridna tetap to luar biasa. Pada ki masalah surah. Maka dia guru tak nak engka garuda lalena nalai kemak jamaki masalah waki engka gana. Ka engka bu, engka. Usah parapi. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdaini mutahabbaini fillahi azza wa jalla yastaqbalu ahaduhuma sahibahu fayatasafahani wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta tukafaru zunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara. Rawahul Baihaqi. Nigi dua saja selang masalah surang saling mencintai karena Allah, bertemu kemudian bersalaman sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka tidak berpisah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tidak Pak? Jadi nariko seruntuki, apakah di dalam masjid, di luar masjid sama saja. Di luar salat, setelah salat sama saja. Yang jelas kalau kita ketemu saudara kita salaman, senyum dan salawat. Berguguranlah dosa-dosa kita. Ayo, berguguran dosa-dosa kita. InsyaAllah kalau ada pertemuan kita lanjutkan masalah tawassul. Kita bahas juga tentang tabarruk, ya, panjang pembahasannya.
Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tubda bihi al-hawaij wa tunar bihi ar-rawab wa husnul khawatim wa istasqama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.